Anda sudah dengarkan dalam tayangan tadi dijelaskan, sesar Garsela hanya satu dari sekian banyak sesar lainnya yang juga memberikan pengaruh di mana akhirnya membuat warga Jawa Barat ini memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa merasakan hidup berdampingan dengan gempa. Ada 7 sesar lainnya yang aktif, bagaimana kemungkinannya nanti, termasuk juga adakah ini kaitannya dengan megatrust yang selama ini terus diperbincangkan, terus didengung-dengungkan. Yang juga menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana caranya untuk bisa mengurangi dampak dari gempa bumi yang terjadi dan juga upaya mitigasinya. Untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini, menyoroti upaya penanganan kita juga, sudah hadir di samping saya, beliau merupakan ahli geologi, yaitu Pak Srono, atau kita biasanya mengenal beliau dengan Mbah Rono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbah Rono. Selamat malam, Mbak Firna. Selamat malam para pemirsa yang saya hormati. Baik, selain Mbah Rono yang menemani saya di studio, sudah hadir juga para narasumber lainnya yang akan bergabung melalui daring dalam perbincangan ini. Yang pertama, kita sudah terhubung dengan Bapak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Baik. Assalamualaikum. Baik, Pak Daryono. Berikutnya juga selaku PLT, Kepala Pelaksana BPBD Jabar yang juga akan memberikan informasi kepada kita bagaimana penanganan hingga sejauh ini kepada korban gempa ini. Sudah hadir secara daring Ibu Ana Hermadiana Adnan. Selamat malam, Ibu Ana. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Daryono, kita bisa dapatkan informasi bagaimana kondisi terkini mengenai gempa susulan. Berapa banyak terjadi hingga malam hari ini, Pak, atau setidaknya pukul 18.38 petang ini, Pak Daryono? Ya, hasil monitoring BMKG hingga saat ini kita sudah mencatat 29 kali gempa susulan dengan kekuatan paling tinggi itu 3,5, yang terkecil 2,1, dan tampaknya memang sudah mengalami penurunan yang signifikan ya, Pak ya, karena gempa terakhir itu jam 10 pagi tadi, jadi sejak jam 10 tadi sampai sekarang itu belum ada gempa susulan itu. Ini pertanda baik bahwa tampaknya memang sudah terjadi peluruhan dan harapan kita kondisi akan stabil dan normal kembali, Pak. Baik, dengan kondisi yang seperti ini kabar baik kalau Pak Daryono katakan, apa yang bisa diberikan informasi kepada masyarakat? Apakah memang masyarakat sudah bisa lebih tenang daripada hari kemarin ataupun juga pagi tadi mungkin yang masih terus dihimbau untuk terus waspada karena potensi adanya gempa susulan masih terus terjadi, Pak Daryono? Iya, tapi untuk saudara-saudara kita yang rumahnya mengalami kerusakan ya, seperti bagian retak, kemudian miring, ambrol sebagian, itu untuk tidak tempati dulu, harus diperkuat dulu, kemudian tinggal di tempat yang lebih aman, karena bagaimana juga gempa bumi tidak bisa diprediksi ke belakang seperti apa, sehingga itu akan menjadi perhatian kita agar masyarakat waspada bahwa jika sudah terjadi kerusakan, kemudian ada gempa signifikan, itu akan terjadi kerusakan yang lebih. Baik, Bu Ana melihat kondisi seperti ini, gempa susulan juga sudah mulai mereda, terakhir kali juga terjadi pada pagi tadi. Bagaimana kemudian warga yang kemarin tinggal di penampungan? Oke. Untuk saat ini beberapa warga terutama di Kecamatan Kertasari di Kabupaten Bandung masih di penampungan karena memang rumahnya sebagian besar rusak gitu ya. Di sini yang rusak ini ada rusak ringan ada 2.891, rusak sedang 871, dan rusak berat 720 rumah. Seperti itu. Jadi kalaupun mereka masuk juga cukup riskan gitu ya. Untuk masuk ke dalam rumah tersebut, tapi beberapa juga masih ada tinggal di pengungsian, juga kemudian mengungsi ke sanak famili seperti itu. Dan di Garut juga memang sudah ada titik-titik pengungsi, hanya masyarakat sudah yang rumahnya tidak rusak kembali pada rumahnya masing-masing, namun tetap tenda pengungsi digunakan jika sewaktu-waktu terjadi gempa kembali gitu, gempa susulan. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Daryono sudah panjang, tapi tetap warga masih was-was seperti itu. Ya. Pendataan untuk rumah, bangunan, kemudian juga fasilitas umum ini apakah sudah dilakukan secara menyeluruh, Ibu? Bangunan mana saja yang rusak dan bagaimana upaya perbaikannya untuk terutama rumah-rumah bagi masyarakat? Baik, untuk rumah-rumah saat ini kita tetap masih asesmen karena luasnya terdampak ya. Kita yang terdampak ini ada di 6 kabupaten kota gitu, Mbak Putri ya, ada di Kabupaten Bandung tadi cukup banyak gitu ya, termasuk di sana ada fasilitas pendidikan, ada 9, kemudian fasilitas kesehatan,
kemudian ibadah, bangunan lainnya gitu ya. Kemudian di Kabupaten Garut ini yang kedua terbanyak gitu ya. Ini ada 30 rumah rusak sedang, ada 56 rumah rusak ringan, dan yang terdampak ada 1.159. Di KBB sendiri, Kabupaten Bandung Barat, ini ada 1 rumah rusak berat, 2 rumah rusak ringan. Cimahi ada 1 fasilitas pendidikan ya yang terdampak. Kemudian Kabupaten Purwakarta 1 rusak berat untuk rumah, dan Kabupaten Bogor 1 rusak sedang untuk rumah, seperti itu. Dan untuk tadi saat ini kedua daerah yaitu Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Garut telah menetapkan tanggap darurat gitu ya. Nah sehingga bisa dikeluarkan BTT untuk perbaikan, dan kemudian juga bisa juga dilakukan bantuan dari BNPB untuk rehab rekon nantinya, dan saat ini masih dilakukan pendataan. Baik Bu Ana, Mbah Rono yang diperbincangkan kemarin Megatrust, yang kemudian kapan oleh masyarakat, kapan kemungkinan terjadinya, apakah kemudian juga melanda Jakarta adalah Megatrust, tapi kemudian ini yang terjadi, yang kita dapatkan informasi adalah Sesar Garsela, Garut Selatan. Ini merupakan bagian dari Megatrust atau seperti apa Mbah Rono? Ya inilah istilahnya yang ditunggu orang toko-toko yang nggak ditunggu-tunggu gitu kan. Dan pelajaran ini juga terulang kembali ya, bahwa gempa ini magnitudenya tidak besar. Ya. Tapi dampaknya luar biasa. Betul. Seperti gempa Cianjur, ya kan? Garsela itu saya ingat tahun 2005, di mana ada gempa di situ, masyarakat itu menuduh akibat dari pemburuan panas bumi dan sebagainya. Saya dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu mencoba menerangkan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan pemburuan panas bumi, itu bahwa ada gempa di situ. Zaman dulu tuh belum dikasih nama sesarnya. Saya ngobrol dengan rekan-rekan di TB, tolong telitilah gitu kan, bahwa sesar di Garut tuh banyak. Dan saya sering merekam dari alat-alat Gunung Guntur dan Papandayan, banyaknya gempa-gempa tektonik lokal. Ya memang tidak besar ya, tapi dengan gempa tidak besar seperti di Cianjur, seperti saat ini kan, kenapa kok dampaknya demikian banyak. Ya nah kan? Sebelum menjelaskan lebih lanjut Mbak Rono, punten sekali, kita juga lihat ini Sesar Garsela, salah satu sesar aktif di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Mungkin bisa dijelaskan juga, banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya setelah gempa kemarin, apa itu Sesar Garsela, Garut Selatan, dan kemungkinan dampaknya. Mbak Rono. Sebenarnya patan Jawa Barat kan banyak ya, salah satunya adalah Garsela. Saya kira baru diberi nama ini Garut Selatan. Adanya kan dulu Cimandiri, sesar Lembang dan sebagainya, ini Garsela. Karena tahun 2005 saya masih tanya-tanya itu kan, bahwa itu ada. Keberadaan itu udah niscaya adalah, ya kan. Dan gempa itu tidak melukai dan tidak membunuh. Yang melukai dan membunuh itu adalah infrastruktur yang dibangun dan digunakan oleh masyarakat. Baik. Dan seperti saat Cianjur dan sebagainya, saya betul-betul terkejut. Gempa memang tidak besar. Bahwa tanah di Garut, di Jawa Barat ini adalah tanah yang bersifat memperbesar efek goncangan gempa bumi. Memang mudah diolah, ya kan? Banyak air, subur. Tapi dampaknya adalah mudah digoyang gempa. Tapi bangunan di atasnya yang sudah dibangun, bangunan tahan gempa oleh nenek moyang Jawa Barat, bangunan panggung tapi tidak begitu tinggi, pendek. Yang tiang-tiangnya tidak ditanam di tanah tetapi hanya diberi alas. Itulah bangunan yang sudah dirancang oleh para leluhur Jawa Barat, adalah bangunan tahan gempa, bangunan tahan gerakan tanah lambat. Idealnya seperti itu, bangunan-bangunannya di Jawa Barat seharusnya. Itu daripada tumpukan bata yang tanpa beton bertulang seperti sekarang. Saya lihat, wah ya kalau begini, ya gempa bencana tanggung jawab bersama. Tidak ada yang bertanggung jawab bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa bangunan Anda sama sekali tidak layak untuk di daerah Jawa Barat yang rawan gempa bumi. Informasi ini kan seharusnya disampaikan kepada baik itu pihak dari pemerintah ataupun juga Pemda Jawa Barat untuk bisa memperbaiki gitu kan? Dari awal sebenarnya. Ya, karena undang-undangnya menyatakan bencana tanggung jawab bersama kan, termasuk yang kena bencana kan. Siapa yang akan dimintain tanggung jawab? Ya kan, kalau tidak ada ya kan nyanyiannya kan seperti ini terus. Dan Jawa Barat tuh banyak sekali sesarnya. Ya 8 yang katakanlah masih yang diidentifikasi, yang belum. Saya kira Garsela itu baru-baru aja lah. Saya 2005 saya dengan Gubernur Jawa Barat ke sana karena banyak masyarakat yang menuduh panas bumi bukan bencana gempa bumi, padahal tidak ada kaitannya. Ya. Akhirnya saya ke sana menerangkan, dan sekarang
teman-teman di Tibet, cobalah diteliti. Mana ada meneliti gempa itu? Duitnya aja kagak ada. Baik, Iya kan? Mbak Rono, apakah dimungkinkan jika melihat masih ada sesar-sesar aktif lainnya, kemudian informasi ini seharusnya diberikan kepada pihak Pemda Jawa Barat sehingga kemudian mengubah bangunan, tapi nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sepertinya harus betul-betul dilakukan, begitu, dirumuskan dan dilakukan. Tapi nanti Mbak Rono, termasuk juga nanti Pak Daryono menjelaskan sesar-sesar aktif ini sebagaimana potensinya untuk bisa kembali memunculkan gempa bagi warga Jawa Barat, dan apakah kemudian daerah-daerah di sekitarnya termasuk juga Jabodetabek ini ada kemungkinan terkena. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Kami segera kembali saat lagi.